Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun suji. Cakep gitu Pak. Jawab ya Pak, biar nggak ngantuk. Daun salam, daun suji. Yang jawab salam semoga cepat naik haji. Yang udah naik haji mudah-mudahan 2 kali. Amin. Daun salam, buah naga. Yang jawab salam semoga cepat masuk surga. Kok jangan ya. Jangan cepat-cepat maksudnya Pak. Nggak apa-apa kali, yang penting masuk surga. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la ma'budas siwah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa razikuna minasyahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita sama-sama panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yakinlah ayah, bunda, bapak, ibu, kita semua bisa hadir di tempat ini karena karunia dan kasih sayang Allah kepada kita. Sehingga kita bisa duduk di sini, bukan kita yang duduk tapi didudukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa sampai ke masjid ini melaksanakan sholat berjamaah karena Allah mengizinkan kita. Betapa banyak orang di luar sana yang mampu, yang sehat, yang punya kesempatan tapi tidak sampai ke masjid ini. Oleh karena itu, ayah, bunda, ini adalah karunia dan kasih sayang Allah kepada kita dan harus kita syukuri. Sehingga setelah kita melaksanakan sholat subuh, kita bisa sama-sama duduk di tempat ini untuk sama-sama thalabul ilmi, untuk sama-sama belajar. Dan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan menjadi amalan, menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang nanti kita akan jemput di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, karena ini tempat yang mulia, ini masjid, rumah Allah. Barangkali ayah bunda di dalam hatinya belum berniat untuk i'tikaf, silahkan.
mulai sekarang niatkan saya iktikaf di dalam masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Semoga selama ayah bunda duduk di tempat ini, Allah terus catatkan pahalanya sampai ayah bunda keluar dari masjid ini, insya Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga Allah takdirkan kita kelak bisa bertemu dengannya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Ketua DKM beserta jajaran pengurus Masjid Al-Hidayah. Yang saya muliakan, yang saya hormati, para alim ulama, para ustadz, para asatid, para tokoh masyarakat. Yang saya muliakan, yang saya cintai, ayah bunda, orang tua saya, yang semoga Allah selalu berikan keberkahan, berikan kesehatan, dan semoga Allah berikan keistiqomahan sampai nanti akhir hayat kita. Ayah bunda terus melaksanakan sholat di masjid, dan mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang saya hormati, alhamdulillah dengan izin Allah saya bisa bertemu dengan ayah bunda. Pertama saya mohon izin untuk mengenalkan diri. Saya Indra Aulia. Saya dari Yayasan Kauni Quran namanya. Yayasan Kauni Quran ini adalah sebuah yayasan yang bergerak di bidang dakwah Al-Quran, dan kami sengaja berkeliling ke seluruh Indonesia, dimanapun muslim berada kami datengin. Bahkan 2 minggu yang lalu saya dari Sumatera Barat, Padang, Payakumbuh, Bukit Tinggi, untuk sama-sama kami dari Yayasan Kauni Quran ingin mengajak para muslim yang berada di Indonesia untuk memahami, untuk lebih mendekat lagi kepada pedoman hidupnya, yaitu Al-Quran. Jadi ayah bunda semuanya, kami datang ke sini ingin sharing, ingin berbagi sebuah metode, sebuah cara bagaimana kita menghafal Al-Quran. Alhamdulillah metode ini diketemukan oleh guru kami, yaitu Ustadz Bobby Herwibowo LC. Beliau tinggal di Jakarta, dan alhamdulillah kami sebagai trainer atau sebagai pengenal materi ini diizinkan oleh beliau untuk mengajak seluruh kaum muslimin sebanyak-banyaknya untuk bisa menghafal Al-Quran. Insya Allah dengan cara ini ayah bunda, insya Allah mudah. Biasanya kalau kita dengar ngapal Quran, kira-kira yang di otak kita, di pikiran kita apa ya ayah bunda? Susah atau mudah? Mudah ya? Susah atau mudah? Jawabannya masih belum meyakinkan bunda. Ayah bunda, sebetulnya Al-Quran itu Allah sudah bilang sendiri di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu sudah Allah mudahkan ayah bunda. Di mana Allah sampaikan? Allah sampaikan di surat Al-Qamar. Allah mulai di ayat 17. Allah sampaikan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Allah sampaikan ayah bunda, walaqad, dan sungguh-sungguh, sungguhnya double, 2 kali. Ini Allah ingin meyakinkan kepada kaum muslimin semuanya. Kata Allah, walaqad, dan sungguh-sungguh, yasarna, telah kami mudahkan Al-Quran lidzikri, untuk dipelajari, lidzikri, untuk dihafal, lidzikri, untuk diingat. Di ujung ayat Allah bilang fahal mim muddakir, maka adakah orang yang mau menghafalnya, adakah orang yang mau mempelajarinya, adakah orang yang mau mengingatnya. Jadi ayah bunda, di ayat 17 ini surat Al-Qamar Allah udah bilang
Al-Quran itu mudah. Saya mau tanya lagi, kira-kira menghafal Quran itu mudah atau susah ya bunda? Yang jawabnya baru 20%. Padahal Allah udah sampaikan begitu pak. Jadi memang ternyata Allah itu maha tahu hambanya. Allah yang menciptakan kita, Allah tahu kita. Banyak dari kaum muslimin yang gak yakin dengan ayat ini. Bahkan tadi saya sampaikan di ayat 17, ternyata ayah bunda Allah enggak sampaikan satu kali. Allah ulang ayatnya di ayat 22, ayatnya sama, artinya sama. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Udah Allah mudahin ayah bunda. Saya mau tanya lagi, mudah atau susah? Baru 50%. Betul memang Allah itu maha tahu. Allah enggak sampaikan 2 kali ayah, Allah sampaikan ketiga kalinya di ayat 32. Lihat, Allah ulang-ulang ayatnya. Padahal dengan satu ayat aja kita harus yakin apa yang disampaikan Allah. Allah ulang di ayat 32-nya, ayatnya sama, artinya sama. Ayah, bunda, susah atau mudah? Baru 70%. Memang Allah maha tahu. Dan yang terakhir Allah sampaikan di ayat 40. Nanti bunda, ayah lihat di Al-Quran ayat 17, ayat 22, 32, 40. Sama ayatnya. Ini kenapa Allah sampai ulang-ulang? Untuk meyakinkan kita. Jadi ayah bunda, meskipun kita belum hafal, meskipun kita bisa, udah bilang aja mudah. Kalau ditanya, emang mudah hafal? Belum. Terus kata siapa mudah? Kata Allah. Tinggal begitu. Oke? Sepakat bunda? Mudah atau susah? Masya Allah, mudah. Meskipun belum hafal, tapi karena Allah bilang mudah, mudah aja bunda. Kenapa? Karena kita membatasi diri kadang-kadang. Jadi belum apa-apa, udah susah Ustaz. Bunda, insya Allah dengan metode ini, saking mudahnya, bukan saja orang yang bisa baca Quran, orang yang belum bisa baca Quran, insya Allah mudah dengan metode ini ngafal Qurannya. Bahkan jangankan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak usia 5 tahun sampai kakek nenek usia 75 tahun, 80 tahun, insya Allah bisa mengikuti metode ini. Ayah, bunda, bahkan bukan saja orang normal. Saya punya pengalaman pribadi di daerah Jakarta Timur, tepatnya di Cipayung. Saya diundang dinas sosial untuk menghadiri acara di sana dan saya disuruh mengajarkan menghafal Quran. Tiba-tiba ayah bunda, yang saya kira saya diminta mengajarkan para pengurus yang ada di dinas sosial. Tapi ternyata ketika saya datang ke sana sudah dikumpulkan ODGJ untuk ngapal Quran. Bayangkan bunda, ODGJ untuk ngapal Quran. Di sebuah musola saya mengajarkan mereka, Masya Allah bunda. Ini bukti jaminan dari Allah. ODGJ aja bisa mengikuti cara menghafal Quran kami. Jadi saking mudahnya, jangankan yang normal, yang gak normal aja insya Allah bisa. Karena memang udah jaminan Allah. Jadi kita sepakat bunda, kita anggap aja mudah. Siap? Siap ayah bunda? Saya biasanya nanya siapnya begini, are you ready? Nah jawabannya ready gitu ya, medok ya. Ada orang Jawa, biasanya orang Jawa di mana-mana ada. Oke, are you ready? Oke, siap kita ngafal Quran ayah bunda? Kira-kira kalau saya sharing, kalau saya berbagi, kira-kira ayah bunda mau nggak? Nggak kedengeran, mau atau enggak ya? Mau aja atau mau bingit? Oke, sebelumnya saya mohon izin, boleh saya berdiri ayah bunda? Boleh ya? Boleh. Permisi, saya berdiri. Baik, ayah bunda, sebelum kita sama-sama menghafal menggunakan metode ini, saya ingin sampaikan tentang sejarah atau filosofi kenapa metode ini hadir. Saya ingin tanya sama ayah dan bunda. Kita tanya jawab agar nggak ngantuk. Biasanya jam-jam segini jam-jam rawan ngantuk. Jadi kalau ayah bunda tahu, tolong jawab pertanyaan ini. Yang pertama pertanyaannya adalah, kira-kira ayah bunda, yang ayah bunda tahu, Rasulullah itu bisa baca tulis Al-Quran atau tidak? Jawab.
Tidak. Sepakat? Oke. Kalau ayah bunda masih belum yakin, ketika Rasulullah kedatangan malaikat Jibril di Gua Hiro, tiba-tiba malaikat Jibril bilang kepada Rasulullah, "Iqra." Bacalah. Jawaban Rasulullah, "Ma ana biqori." Saya nggak bisa baca. Sepakat? Rasulullah nggak bisa baca tulis Al-Quran. Ayah bunda, ini bukan kekurangan, tapi ini kelebihan yang Allah kasih untuk Rasulullah. Nanti saya akan cerita kenapa Rasulullah nggak bisa baca tulis Al-Quran. Tapi kita harus sepakat dulu, Rasulullah nggak bisa baca tulis. Sepakat? Setuju? Oke. Pertanyaan kedua ayah bunda, kira-kira Rasulullah nggak bisa baca tulis Al-Quran, kira-kira Rasulullah hafal Al-Quran atau tidak? Hafal atau tidak? Rasulullah hafal. Oke? Kenapa Rasulullah hafal? Gak mungkin ada Al-Quran di depan kita saat ini kalau Rasulullahnya gak hafal. Oke? Rasulullah hafal Al-Quran. Jadi pertanyaan pertama sudah terjawab. Pertanyaan kedua terjawab. Pertama, Rasulullah gak bisa baca tulis, tapi Rasulullah hafal Al-Quran. Pertanyaan terakhir ayah bunda tolong dijawab. Jadi bagaimana caranya Rasulullah menghafal Quran? Caranya bagaimana? Diulang-ulang. Ada lagi? Kalau diulang-ulang biasanya yang sudah hafal baru diulang-ulang. Tapi cara Rasulullah ngafalnya bagaimana? Oh, ternyata ayah bunda, Allah simpan di ayat surat Al-A'la juz 30 di ayat 6. Allah sampaikan begini, "Sanukri'uka fala tangsa illa masya Allah." Allah sampaikan kepada Rasulullah, "Sanukri'uka," maka akan kami bacakan padamu Muhammad, "fala tangsa," maka engkau tidak akan lupa, "illa masya Allah," kecuali Allah ingin membuatmu lupa. Jadi ayah bunda, ternyata cara Rasulullah menghafal itu dibacakan. Diapain? Dibacakan. Atau metode sering kita dengar, metodenya talaqi atau ditalkinkan. Jadi Rasulullah dibacakan malaikat Jibril sehingga Rasulullah hafal. Dan ternyata ayah bunda, banyak sekali daripada sahabat Rasulullah yang gak bisa baca tulis Al-Quran. Bahkan riwayat menyebutkan dari 124.000 daripada sahabat Rasulullah sekitar segitu, cuma ada 7 orang yang bisa baca tulis Al-Quran. Riwayat terbanyak menyebutkan 60 orang yang bisa baca tulis Al-Quran dari 124.000 sahabat Rasulullah. Berarti berapa persennya? Sedikit sekali. Tapi ternyata para sahabat banyak yang hafal Al-Quran ayah bunda. Ternyata sahabat dibacakan oleh Rasulullah. Jadi pada hari ini, subuh ini, saya akan membacakan ayat-ayatnya. Ayah bunda tinggal ikuti bacaannya. Siap? Jadi kita ngapal Qurannya nggak pakai Al-Quran, nanti cukup dengarkan saya saja, ayah bunda ikutin, simple. Siap? Are you ready? Nah, jawabannya mana? Are you ready? Satu lagi nih ayah bunda, kalau saya bilang cok gari gacok, angkat jempolnya bilang cocok gitu. Bisa? Coba-coba. Cok gari gacok. Masya Allah. Siap? Kita mulai menghafal? Oke, baik. Sebelum menghafal, ada syarat untuk cara menghafal Quran semudah tersenyum ini. Syaratnya nggak banyak ayah bunda, syaratnya cuma 2. Ada berapa? 2. Oke? Syarat ini harus terpenuhi baru kita bisa menghafal. Saya mau kasih tahu syaratnya. Yang pertama syaratnya ayah bunda, suaranya harus lantang. Apa ayah bunda? Itu mah rantang bukan lantang. Yang keras, suaranya yang keras, oke? Suaranya harus, oke, harus lantang ya bunda. Meskipun belum sarapan nggak apa-apa, yang keras aja. Kenapa Ustadz harus keras? Karena kita nggak pakai Al-Quran, nggak pakai bacaan. Nanti saya bacakan, ayah bunda ikutin. Barangkali masih ada yang keliru, saya akan ulang bacaannya. Siap? Kalau ayah bundanya bisik-bisik, nggak keluar suaranya, nanti nggak ketahuan mana yang sudah betul, mana yang masih keliru. Siap? Jadi suaranya harus lantang. Itu yang pertama.
syaratnya. Yang kedua, syaratnya ayah bunda adalah gerakan tangan. Apa? Gerakan tangan. Oke, pasti banyak yang nanya, Ustadz, ngapain sih ribet banget ngapal Quran harus pakai gerakin tangan? Oke, kami punya alasannya. Guru kami menyampaikan, ayah bunda, ternyata dalam tangan ini, dengan tangan ini, orang bisa ngomong ribuan bahasa dan bisa ngerti ribuan bahasa dengan tangan. Percaya nggak? Orang bisa ngomong dan bisa ngerti. Yang jawab cuma satu orang. Banyak yang gak beriman sama Ustadz kayaknya. Saya mau kasih contoh ya, begini aja. Saya mau kasih contoh, menurut ayah bunda masuk akal nggak? Contohnya, ayah bunda Allah takdirkan semuanya pergi ke Mekah misalnya. Amin. Sesampainya di Mekah, di antara ayah bunda ada satu orang yang lapar. Lalu satu orang ini masuk ke sebuah restoran di Mekah. Lalu orang ini setelah masuk ke sebuah restoran, ternyata di dalam restoran itu orang Arab semuanya. Nggak ada orang Antapani, bahkan orang Indonesia nggak ada. Jadi orang ini nggak bisa nggak bisa ngomong bahasa Arab, bisanya ngomong bahasa Sunda sama bahasa Indonesia. Kira-kira menurut ayah bunda orang ini mau makan, perutnya lapar, makannya pengen makan ayam, gimana ngomongnya? Kongkorongok, Haji, makan, lapar gimana lapar? Oh, lapar. Pengen makan ayam, ayo ayam gimana? Ayam, oke? Atau nunjuk, oke. Jadi ternyata tangan ini bisa bikin orang ngomong dan bisa bikin orang ngerti. Jadi ayah bunda, nanti tangan kita gerakin, ini menggambarkan daripada arti ayat yang kita hafal. Jadi insya Allah dengan metode ini ayah bunda tidak hanya hafal Arabnya atau ayatnya saja, tapi otomatis beserta artinya. Ayah bunda tadi lihat saya pembukaan pakai gerakan tangan. Nah itu saya tahu apa yang dibaca daripada arti ayat itu. Itu alasan yang pertama kenapa pakai gerakan tangan. Alasan yang kedua, dan ini diambil daripada ayat suci Al-Quran, Allah sampaikan ternyata tangan ini ayah bunda tempat menyimpan memori yang akan kekal abadi, tempat menyimpan memori yang dahsyat gak akan hilang. Ayatnya saya yakin ayah bunda sudah hafal. Kalau hafal ikutin saya bacaannya ya. Ini bukti bahwa ayat ini menyatakan tangan ini tempat menyimpan yang gak akan hilang selamanya. Ayatnya seperti ini ayah bunda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hafal ikutin ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pernah dengar ayat ini? Ini surat apa ya bunda? Surat Yasin. Betul, itu surat Yasin. Ayah bunda suka baca surat Yasin? Oke, kita bareng-bareng ya. Baca lagi sekali lagi ya. Keluarin suaranya. 1, 2, 3. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Masya Allah hafal semua. Kita sama-sama artinya. 1, 2, 3 mulai. Artinya ayah bunda ya. 1, 2, 3 yang kenceng. Lihat, ayah bunda udah pernah berapa kali baca surat Yasin? Udah pernah 10 kali? Udah pernah 100 kali? Sering. Mungkin di antara kita sudah ada yang ribuan kali baca surat Yasin, betul? Tapi ternyata pas ditanya artinya kagak tahu. Jangankan mengamalkan, paham artinya aja enggak. Dan ini bukti ternyata umat muslim Indonesia masih menjadikan Al-Quran sebagai mantra.
Tahu mantra ayah? Bunda. Sering kita baca, tapi ternyata pas ditanya artinya kita tidak tahu. Memang berpahala bacanya juga, tapi lebih hebat lagi kalau kita tahu artinya. Boleh saya artiin ayat ini? Ayat ini adalah surat Yasin ke-65. Artinya begini ayah bunda, sebagai bukti bahwa tangan ini tempat menyimpan memori yang dahsyat. Allah bilang, al-yauma, pada hari itu. Hari apa itu? Hari kiamat. Bisa besok? Bisa. Bisa minggu depan? Bisa 10 tahun lagi? Bisa hari kiamat 100 tahun lagi? Mungkin bisa hari kiamat jutaan tahun lagi. Tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, pada hari kiamat, nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan berkatalah kepada kami tangan-tangan mereka. Lihat ayah bunda, meskipun kiamatnya nanti jutaan tahun lagi, tangan yang kita punya, kita pakai sedekah, kita pakai bantu orang, nanti bakal ngomong di hadapan Allah. Artinya tangan ini tempat nyimpen memori yang gak akan hilang. Ayah bunda, mudah-mudahan dengan tangan ini kita pakai ngafal Quran. Mudah-mudahan nanti tangan ini bersaksi di hadapan Allah pernah dipakai ngafal Quran di Masjid Al-Hidayah di hadapan Allah. Siap? Jadi tangan ini kita akan gunakan untuk menghafal Quran. Are you ready? Syaratnya ada berapa? 2. Yang pertama, suaranya lantang, yang keras. Yang kedua, gerakan tangan, simulasi ayah bunda. Kalau saya bilang begini, menghafal Al-Quran, tangannya dikepal, boleh? Ayah dikepal, bunda dikepal, tinju ke udara, bilang mudah. Bisa? Bisa? Agar sugesti Allah mudahkan. Siap? Coba-coba, menghafal Al-Quran. Oke, satu lagi ayah bunda. Kalau saya bilang semudah, jawabannya tangannya begini, boleh? Tangannya begini? Bukan kampanye ya, ini cuma begini doang. Bilang tersenyum, gitu ya. Coba, semudah. Saya ulang ya, belum lantang. Yang lantang ya, menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran semudah. Masya Allah, alhamdulillah. Kita baca ta'ud dan basmalah, suaranya selantang itu, tangannya gerakin, ikutin saya. Siap? Are you ready? Siap. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ayah bunda, kita mau ngapal ayat yang panjang-panjang atau yang pendek-pendek? Yang pendek. Oke, siap. Saya cariin yang pendek. Oh, surat ke-55 itu pendek. Surat apa ya bunda? Ar-Rahman. Itu pendek-pendek ayatnya ya. Kita ngapal surat itu boleh? Boleh. Siap. Oke. Kita ngapal surat Ar-Rahman. Jadi nanti ayah bunda, saya bacakan sekali, ayah bunda ikutin. Jangan bareng-bareng, kita gantian. Siap? Seperti bagaimana Allah sampaikan di surat Al-Qiyamah di ayat 18, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Maka apabila telah selesai dibacakan, maka ikutilah bacaannya. Siap? Nanti saya baca sekali, ayah bunda sekali gantian. Oke. Ayat 1, silakan. Ar-Rahman. Ayo. Ar-Rahman. Haknya hak kecil. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Allah yang Maha Pengasih. Jadi gerakannya dari atas ke bawah kayak orang ngasih. Oke? Ngasih gitu ya. Saya ulang, saya dulu baru ayah bunda. Saya dulu ayah, tenang. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Ayo. Ar-Rahman.
Oke, hafal? Insya Allah ayat 1 mah mudah. Hafal ya? Lanjut atau ulang? Ulang lagi, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ar-Rahman. Lebih keras. Ar-Rahman. Kurang keras. Ar-Rahman. Artinya apa? Masya Allah. Lanjut ya. Ayat 2. Ayo. Allama. Allama. Yang mengajarkan. Jadi gerakannya kayak bapak ibu guru lagi ngajar, tunjuk-tunjuk ya. Allama, yang mengajarkan. Ayo. Al-Quran. Al-Quran. Oke, saya sambung ayat 2 ya. Tolong perhatikan dulu ayah bunda. Allamal Quran. Ayo. Kurang kencang. Lebih keras. Artinya apa? Al-Quran. Yang mengajarkan Al-Quran. Hafal? Insya Allah. Kita ulang dari ayat 1 sampai ayat 2. Are you ready? Siap ya? 1, 2, 3. Ar-Rahman. Allamal Quran. Ulang lagi. Ar-Rahman. Allamal Quran. Sekali lagi. Ar-Rahman. Allamal Quran. Ar-Rahman artinya Allah. Allamal Quran. Masya Allah. Hafal? Lanjut. Menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran. Semudah tersenyum. Lanjut ya. Ayat 3. Alhamdulillah Ar-Rahman ada 78 ayat. Jadi kita sampai jam 5 sore ayah bunda. Enggak banyak. Ayat 3. Khalaqa. Yang menciptakan. Khalaqa, yang menciptakan. Al-insan. Manusia. Oke, saya sambung ayat 3. Tolong perhatikan ayat bunda. Khalaqal insan. Ayo. Lebih keras. Khalaqal. Sekali lagi. Khalaqal insan. Artinya apa? Hafal? Hafal? Kita ulang dari ayat 1 sampai ayat 3. Are you ready? Cok gari cok. Cocok. Siap. 1, 2, 3. Ar-Rahman. Allamal Quran. Khalaqal insan. Masya Allah. Ar-Rahman artinya apa? Allah yang maha pengasih. Allamal Quran. Khalaqal insan. Hafal ya bunda? Menghafal Al-Quran semudah.
Ayah bunda, kami Yayasan Kauni Quran punya 37 mahad. Dan santri-santri kami kalau dalam menghafal ayah bunda, kalau misalnya An-Naba dari ayat 1 sampai 40, mereka santri kami bisa baca dari 40 ke 1, 40, 39, 38 baca mundur. Kita coba, kira-kira di sini bisa nggak kita baca dari 3 ke 1? Ini untuk menguatkan hafalan sebetulnya, agar kita tahu bagaimana setiap ayat daripada arti daripada setiap ayat. Kita coba ya. Kira-kira bisa nggak dari Khalaqah ayat 3 ke ayat 1? Are you ready? Coba 1, 2, 3. Khalaq. Masya Allah, menghafal Al-Quran semudah. Bunda, ayah tidak gampang baca mundur begitu. Kalau orang tidak tahu artinya, apalagi gerakannya, itu susah. Coba ayah bunda bisa nggak baca surat Al-Ikhlas tapi dari ayat 4 ke 1? Tunjuk tangan yang bisa. Yang paling pendek dalam Al-Quran. Nggak ada yang mau tunjuk tangan? Surat Al-Ikhlas ayah bunda 4 ayat, ada 4 ayatnya. Coba 1, 2, 3 kita coba. Oke, kita coba 1, 2, 3. Walam yakul lahu kufuwan ahad, lam yalid walam yulad, Allahus samad, kul huwallahu ahad. Masya Allah. Kenapa saya bisa? Karena daripada arti setiap ayat saya kebayang, sudah tahu. Coba sekarang kita tes lagi, baca surat Al-Fatihah yang sering kita baca dari 7 ke 1. Coba. Tambah bingung aja. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ayah bunda, kalau udah bisa baca mundur, mau disuruh baca ayat 5, ayat 2, ayat 3, insya Allah bisa. Barusan aja ayah bunda udah bisa dari 3 ke 1. Coba saya mau tes, baca ayat 2 ayah bunda Ar-Rahman. Masih ingat? Masya Allah. Baca ayat 3. Baca ayat 1. Masya Allah. Menghafal Al-Quran semudah. 1 ayat lagi boleh? 1 ayat lagi aja ya, sampai ayat 4. Ayat 4. Ayat apa? Allamahu. 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 Artinya sudah. Nah, mengajarkan apa artinya sudah. Oh, ikutin ustadznya aja. Saya mau jebakan Batman. Ayah bunda tadi gerakannya sama begini. Artinya kan udah ayat 2. Apa artinya? Yang mengajarkan cuma ada hu. Hu itu domir, artinya nyah. Jadi mengajarkannya, bukan artinya sudah. Ikutin ustadznya aja ini. Jebakan itu ayah bunda. Allamahu, mengajarkannya. Ayo. Al-bayan, pandai berbicara.
Oke, saya sambung ayat 4 ayah bunda. Tolong perhatikan dulu. Allamahul bayan. Ayo. Allamahul bayan. Lebih keras. Allamahul bayan. Sekali lagi. Allamahul bayan. Artinya apa? Pandai. Oke, untuk membedakan dengan ayat 2, kalau ada ayat 2 yang mengajarkan, kalau ayat keempat yangnya hilangkan, mengajarnya aja. Cuma pakainya mengajarkannya agar beda dengan ayat 2, oke? Mengajarkannya pandai berbicara, ya. Mengajarkannya pandai berbicara. Hafal? Kita ulang dari ayat 1 sampai ayat 4. Are you ready? Cok gari cok. 1, 2, 3. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Sekali lagi. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Masya Allah. Kalau dibalik kira-kira bisa nggak dari 4 ke 1? Kita coba ya, kita coba. 1, 2, 3. Allamahul bayan khalaqal insan 'allamal Qur'an Ar-Rahman. Masya Allah, menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Hafal ya bunda? Ar-Rahman artinya apa ya bunda? Allah yang Maha Pengasih. Allamal Quran khalaqal insan allamahul bayan. Masya Allah. Ayah bunda, saya ingin menjelaskan sedikit tentang ayat yang kita hafal. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih ayah bunda. Allah kasih kita kehidupan, semuanya Allah kasih. Bahkan Maha Pengasihnya Allah, Allah tidak melihat kita taat atau tidak, tapi Allah kasih dengan sifat Ar-Rahmannya, mau orang yang taat, mau orang yang tidak taat. Oke? Allah Maha Pengasih, Allamal Quran, dan Allah yang mengajarkan Al-Quran. Siapa yang diajarkan Allah? Rasulullah. Rasulullah Allah ajarkan Al-Quran langsung melalui malaikat Jibril. Dan ini berhubungan dengan Rasulullah nggak bisa baca tulis, karena Rasulullah langsung diajarkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Kenapa Rasulullah nggak bisa baca tulis? Tadi saya bilang bukan kekurangan tapi kelebihan. Karena ketika zaman itu orang-orang Quraisy bilang bahwa Al-Quran buatannya Muhammad, Al-Quran karangannya Muhammad. Ayah, bunda, kira-kira orang nggak bisa baca tulis bisa buat nggak? Bisa ngarang nggak? Nggak akan. Jadi Allah ingin membantah perkataan orang-orang Quraisy. Allah utus nabinya yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Jadi kata-kata Al-Quran karangannya Nabi Muhammad itu terbantahkan. Oke? Jadi ini bukan kekurangan ayah bunda. Khalaqal insan, Allah yang menciptakan kita sebagai manusia, makhluk sebaik-baik daripada makhluk. Allamahul bayan, Allah yang mengajarkan Rasulullah pandai berbicara. Al-bayan ini bisa diartikan dengan pandai menjelaskan. Bayangkan, Rasulullah itu orator ulung ayah bunda. Beliau kalau menjelaskan sesuatu, para sahabat sampai terkesima. Kalau Rasulullah menjelaskan tentang surga, para sahabat akan semuanya ingin masuk ke surga. Begitu hebat Rasulullah menjelaskan. Kalau Rasulullah menjelaskan tentang neraka, para sahabat ketakutan. Bahkan ada yang pingsan karena saking hebatnya Rasulullah menjelaskan tentang neraka. Jadi Rasulullah yang diajarkan juga pandai berbicara. Mudah-mudahan meskipun 4 ayat Allah kasih keberkahan kepada hafalan kita. Kita ulang sekali lagi ayah bunda.
ayat 1 sampai ayat 4. Are you ready? Siap. 1, 2, 3. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan sadaqallahul azim. Alhamdulillah ayah bunda, yang bisa disampaikan hanya 4 ayat karena waktunya juga tidak memungkinkan, tapi 4 ayat ini mudah-mudahan menjadi jalan untuk kita suka cinta kepada Al-Quran. Kira-kira di antara ayah bunda, siapa yang ngerasa seneng ngafal Quran dengan metode ini? Angkat tangannya, bilang saya. Masya Allah. Siapa tiba-tiba di dalam hati ayah bunda tiba-tiba muncul niat sebelum wafat ingin menjadi penghafal Quran? Angkat tangannya, bilang saya. Masya Allah. Beneran ayah bunda ingin jadi penghafal Quran? Siapa di antara ayah bunda yang ingin punya anak keturunan menjadi penghafal Quran? Angkat tangannya, bilang saya. Masya Allah. Ayah bunda, agar Allah pantaskan kita punya anak dan keturunan menjadi penghafal Quran, maka kitanya sebagai orang tua juga harus ngapal Quran. Ya, kebanyakan orang tua sekarang nyuruh anaknya, nah pesantren, nah ngapal Quran, tapi orang tuanya nggak mau ngapal, nggak mau belajar. Agar Allah pantaskan kita punya anak keturunan penghafal Quran, maka kitanya harus menghafal Quran, ayah bunda. Kenapa harus menghafal Quran? Kenapa Al-Quran? Karena segala sesuatu yang berkaitan, bersanding dengan Al-Quran, maka Allah muliakan. Dan tadi saya sampaikan sabda Rasulullah, ayah bunda, Al-Quran itu bisa menjadi syafaat penolong kita di hari kiamat. Ayah, bunda, saya mau tanya, kira-kira hari kiamat itu menyenangkan atau menegangkan? Menyenangkan atau menegangkan? Ayah, bunda, saya ingin sampaikan bagaimana Allah dengan indah menyampaikan bagaimana hari kiamat itu. Allah sampaikan di surat Abasa, di ayat-ayat terakhir. Allah sampaikan seperti ini, ayah bunda, bagaimana gambaran hari kiamat. Fa'idha ja'atis sokhah. Lihat kata-katanya, sokhah. Maka apabila datang suara yang memekakan telinga, tiupan sangkakala yang kedua, yaitu hari kiamat. Lihat kata-katanya aja, sokhah. Bacanya aja susah, bacanya aja ribet. Bagaimana kejadiannya? Maka kejadiannya lebih susah, lebih ribet, lebih menegangkan. Bagaimana Allah dengan indahnya menggambarkan dari satu kata bahasa Arab, tapi muncul kejadiannya pun menyeramkan. Emang kenapa kejadiannya hari kiamat? Allah sampaikan, yauma yafirul mar'u min akhi. Pada hari itu, hari kiamat, saudara lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi. Seorang ibu lari dari anaknya, seorang ayah lari dari anaknya, kedua orang tua lari dari anaknya, wa sahibatihi wa bani. Pasangan lari dari pasangannya, suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, anak-anak lari dari orang tuanya. Seorang anak berkata, wahai ayah, ketika di dunia engkau tidak pernah meninggalkanku. Wahai ibu, ketika di dunia engkau selalu menjaga dan merawatku. Tapi kenapa hari ini ayah ibu pergi meninggalkanku? Orang tuanya berkata, likullim ri'im minhum yawma idzin sya'nu yughni. Oh anakku sayang, bukankah ayah tak cinta padamu? Bukan ibu tak sayang padamu? Tapi pada hari ini betapa banyak amal dan dosa ayah
ibu yang harus dipertanggungjawabkan. Untuk itu sekarang kita tanggung jawab masing-masing. Lihat, saudara, ayah, ibu, pasangan, anak. Ya Allah, ini semua orang-orang yang dekat dengan kita ketika di dunia. Ini semua orang-orang yang kita selalu urus, selalu pikirkan ketika di dunia. Tapi nanti di akhirat mereka menjauh, mereka pergi, lari, memisahkan diri daripada kita. Illa hafizil Quran, kecuali orang yang menghafal Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran. Memang kenapa orang yang dekat dengan Al-Quran? Allah sampaikan, wahai para penghafal Al-Quran, wahai anak yang selalu dekat dengan Al-Quran, ini ada mahkota, ini ada jubah kemuliaan. Sekarang mahkota jubah ini olehmu bawa, cari ayahmu, cari ibumu, pakaikan mahkota kemuliaan itu, pakaikan jubah kemuliaan ini, lalu tuntun ayah ibumu masuk ke surga. Jadi ayah, bunda, mungkin orang tua kita sudah tidak ada lagi di dunia. Cara untuk bisa kita membantu, memberi syafaat, yaitu mendekatlah kepada Al-Quran. Kira-kira siapa yang ingin memberikan mahkota dan jubah kemuliaan untuk orang tua? Angkat tangannya, bilang saya. Masya Allah. Ayah bunda, kami datang ke masjid-masjid, ke sekolah-sekolah, ke majelis taklim, ingin mengajak yang tadinya ayah bunda nggak ada niat, nggak ada keinginan untuk menjadi penghafal Quran. Mulai saat ini dengan cara metode yang mudah ini, mudah-mudahan muncul keinginan itu, insya Allah. Ayah bunda, kami membuka kelasnya kelas online. Barangkali nanti ayah bunda ingin melanjutkan hafalan surat Ar-Rahmannya, nanti dilanjutkan lagi dengan surat-surat pilihan juz 30 dan selanjutnya. Kami di daerah Jawa Barat membuka kelas, dan insya Allah kami ingin mengundang ayah bunda untuk ikut bergabung bersama kami untuk belajar setiap malam Rabu dan malam Sabtu, ayah bunda. Jadi ayah bunda, pembelajaran ini karena kami mempunyai santri sekitar 500 santri, kami memberikan iuran bagi siapa yang ingin ikut belajar, ayah bunda. Dan iuran ini biasanya kami memberikan dalam jangka setahun. Ayah bunda memberikan iuran, bisa 1 tahun itu ayah bunda bisa bareng-bareng dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan cucu untuk ngafal Quran melalui Zoom. Jadi ayah bunda selama setahun biasanya harus membayar iuran sekitar 2.500.000. Nah, cuma hari ini kami ingin mengajak ayah bunda, cukup dengan iuran 1.500.000 saja. Ayah bunda bisa ikut selama 1 tahun penuh, dalam 1 pekan 2 kali pertemuan. Dan uang ini nanti akan kami sisihkan untuk para penghafal Quran di mahad kami. Karena mahad kami menghafal Quran atau pesantren di sana tidak bayar sepeser pun, ayah bunda. Bahkan kami memberikan uang saku bagi para penghafal Quran. Jadi nanti ayah bunda sambil ayah bunda belajar, sambil ayah bunda beramal untuk para penghafal Quran. Agar apa? Kami memikirkan mudah-mudahan dengan ayah bunda membantu para penghafal Quran, ayah bunda Allah mudahkan untuk menjadi penghafal Quran. Dengan membantu penghafal Quran, mudah-mudahan anak dan keturunan ayah bunda Allah takdirkan untuk ikut menjadi penghafal Quran. Jadi dengan uang 1.500.000 iurannya itu, sebagian disisihkan untuk para penghafal Quran santri kami. Insya Allah ayah bunda udah bisa ikutan. Maaf, boleh nggak Ustadz misalnya segitu kebesaran dicicil bayarnya? Boleh. Selama 3 bulan, misalnya sebulan 500.000 boleh ayah bunda, terserah ayah bunda. Jadi insya Allah nanti kami akan ikut sertakan ayah bunda untuk melanjutkan hafalan surat Ar-Rahmannya. Itu saja? Itu Ustadz Rina? Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kalau ayah bunda ingin bertanya lebih lanjut bisa bertemu saya. Apa? Oh ya, sama ayah bunda kami ada nomor. Barangkali nanti ayah bunda ingin bertanya-tanya di nomor 0821. Kalau yang bawa handphone boleh dimasukkan 29, satunya 4 kali, ujungnya 60. Nanti boleh dilihat ke depan aja untuk nomor daripada
Kauni Quran Jawa Barat. Itu saja mungkin ayah bunda yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi ahlul Quran, dan mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan untuk selalu mendekat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz, mungkin ini ada ya tadi di betul. Apakah itu ada untuk per orang atau bisa per keluarga? Bisa per keluarga ayah bunda. Betul. Jadi kami ingin nanti di rumah ayah bunda itu diadakan seperti kelas menghafal Quran, ajak anak, ajak cucu semua. Jadi bisa sekeluarga, bisa setetangga. Jadi ajak boleh. Jadi satu akun itu boleh rame-rame ayah bunda ngafal Qurannya itu. Enggak satu orang. Betul. Ya, baik Bapak-bapak, alhamdulillah. Saya mau tanya dulu ini seperti itu Bapak. Bagaimana kalau seandainya Masjid Al-Hidayah mengadakan seperti itu? Ya, karena mungkin Ustaz cuma sekali datang ke sini. Ya, jadi akan nanti insya Allah Ustaz ini pengajian akan mungkin insya Allah ikut. Amin. Mungkin nanti dengan menghubungi ini sehingga kita mungkin bisa bersama-sama di sini, mungkin bisa pakai fokus di sini sehingga bisa nyambung. Nah, mungkin harinya mungkin Ustaz nanti ya gitu ya. Betul. Karena mungkin kalau malam kayaknya kalau sudah, karena ini sudah insya Allah sudah tidak muda lagi. Masya Allah. Ya, tidak muda. Betul. Awet muda. Ya, insya Allah nanti mungkin Pak Emil sama Pak Ketua DKM yang akan itu. Atau mungkin Pak Ketua DKM ada masukan? Oh iya, siap. Nah, itu saja Ustaz mungkin. Baik. Alhamdulillah, Bapak Ibu. Bapak saya Maria semangat. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Setiap hafalan Al-Quran dengan ayat berbeda, gerakannya sama tidak? Oke, terima kasih pertanyaannya ayah. Bagus banget. Itu gerakannya sama atau tidak dengan ayat yang lain? Kalau artinya sama, gerakannya sama. Kalau artinya beda, udah pasti gerakannya beda. Terus pertanyaannya adalah, itu gerakannya dari mana datangnya? Itu sama nggak sama orang tunarungu gitu? Gerakan itu. Ayah, bunda, gerakannya alhamdulillah Ustadz Bobi guru kami tidak mengpatenkan gerakannya harus seperti itu. Jadi semakin kita punya kreatif imajinasi, diserahkan Ustadz Bobi menyerahkan kepada guru-guru, kepada ustadz-ustadz yang mengajarkan metode ini untuk berekspresi, gerakannya terserah. Jadi nggak ada patokan gerakan Ar-Rahman harus begitu, nggak ada. Jadi ada Ar-Rahman yang begini, jadi bebas. Jadi gerakannya enggak dipatenkan, terserah. Semakin aneh gerakan akan semakin melekat di ingatan biasanya. Jadi kita Ustadz Bobi menyerahkan kepada guru-guru untuk gerakannya bebas. Tapi kalau artinya sama, insya Allah satu guru itu gerakannya pasti sama. Jadi ayatnya beda, gerakannya beda. Beda kalau artinya juga beda, gerakannya pasti beda. Itu ayah. Betul, bebas membuat gerakan sendiri, yang penting artinya udah pasti sama. Kami punya 37 mahad, kalau berkumpul murojaah itu gerakannya beda-beda ayah. Tapi ketika ditanya satu-satu artinya udah pasti sama. Karena artinya sesuai dengan Al-Quran perkata depag ayah bunda. Jadi gerakannya enggak harus seperti itu. Itu aja. Terima kasih. Ada. Ibunya ada. Iya, Bapak masih ada? Ini Ustaz masih memberi kesempatan. Ya. Cukup. Ada? Pak Aziz ada? Nanti ngobrolnya setelah isruk. Boleh. Ya. Terima kasih Ustaz, walaupun tadi sudah ditutup ya, tapi ini insya Allah mungkin jadi kebaikan ya Ustaz. Amin. Sadaqah dari Ustaz waktunya sudah. Amin. Amin. Amin ayah. Insya Allah Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah satu metode sudah kita kenal, satu metode sudah kita pelajari
tadi saya sampaikan di awal, kita sudah mempelajari berbagai macam metode-metode Al-Quran yang dimana mungkin bisa memilih kita mana yang terbaik, mana yang mudah. Kami sebagai DKM fasilitasi tidak memaksakan harus yang ini dan itu. Kalau memang ini dianggap sesuatu yang sangat mudah, ambillah ya. Dan mana yang lebih memudahkan bagi kita untuk dapat menghafal Al-Quran. Niatkan mulai dari hari ini dan seterusnya kita untuk satu hari satu ayat minimal, satu hari satu ayat. Amin. Ya, insya Allah sekian tahun kita sudah hafal berapa ayat, insya Allah. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah syukurillah, dan Ustaz sekali lagi kami haturkan jazakallahu khairan. Semoga pertemuan ini menjadi saksi kita. Amin. Kita adalah sebagai umat Rasulullah yang cinta Al-Quran. Amin ya Allah. Demikian bila taufiq wal hidayah, Rasulullah mari tutup bersama subhanallah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.